kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai umat-umat ketebusان-Mu Tuhan, yang Engkau sudah selamatkan di dalam kehidupan ini Tuhan. Ku percaya Tuhan, percaya janji-janji-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Ku percaya Tuhan Yesus akan kekuatan-Mu di dalam kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Di hari ini Engkau melalui kami semua ya Tuhan, inilah bentuk ucapan syukur dan pujian kami, pengagungan kami kepada-Mu ya Tuhan, sebagai Allah sumber kehidupan kami ini. Kami percaya Tuhan Yesus, bila puji-pujian kami ini menjadi dupa yang harum, ada tata hadirat-Mu Tuhan, untuk ucapan syukur yang tiada hentinya, karena kami ini adalah ya Tuhan Yesus, umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kalau bukan hati kami ya Tuhan Yesus, biarkan juga yang ada di rumah maupun di mana saja mereka boleh menikmati siaran ini Tuhan. Kau jamah mereka, Kau persiapkan hati. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu ini Tuhan, di mana saja ini boleh tersiarkan Tuhan, mereka boleh mendengarkan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Salam saudara-saudara, terima kasih dalam Tuhan, dan syukur minggu ketiga di bulan Maret ini terus diperbarui, genapi di dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang yang sudah percaya, sudah dimiliki oleh kasih Tuhan. Demikian juga kita menikmati janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa, dan menikmati karya Tuhan itu bukan nanti saja pada kekalan nanti kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, tetapi di dunia ini sewaktu kita masih ada di sini pun Dia terus berkarya, dan kita bisa menikmati, bisa mensyukurinya. Tapi kita harus mengerti dan mengenal apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Kita lanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita masih di tema pengajaran di kitab Yohanes. Ya, kita kemarin sudah belajar tentang tanda-tanda sampai tanda yang kelima. Kemudian kemarin kita sudah masuki pengajaran yang keempat, sehingga kita lanjut terus dengan pengajaran yang kelima. Ya, saudara, biarlah pengajaran-pengajaran itu kita tahu maknanya, kita tahu kegunaannya, dan kita tahu tujuannya dari setiap pengajaran-pengajaran yang sudah disampaikan. Demikian juga kita kalau boleh mereview dari yang awal, pengajaran tentang dilahirkan kembali dari atas, Timotius dia. Kemudian ada tentang air kehidupan, yaitu perempuan Samaria. Kemudian kita kemarin sudah belajar tentang the true Mesias, yaitu Mesias yang sejati. Kemudian kemarin kita belajar tentang roti hidup, ya, roti kehidupan yang memelihara bangsa Israel secara lahiriah, roti mana yang turun dari surga selama 40 tahun. Dan hari ini kita akan baca di Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai 44, tapi kita akan konsentrasi di ayat 37 sampai 44. Saya akan baca bergantian dengan saudara. Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai dengan 44. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan kata anak itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ya ini Mesias." Tetapi yang lain berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang Amin. Saudara, saya berikan judul tema hari ini tentang pengajaran yang kelima, itu no doubt, tanpa keraguan.
Nyatakan nanti di situ Yesus datang pada puncak perayaan, pada perayaan Pondok Daun, tapi pada puncaknya dia menyatakan siapa Yesus ini, karena sudah ada keraguan-keraguan yang ditimbulkan. Ini background jadi latar belakang pasal 27 ini, yaitu perayaan Pondok Daun. Nah, ini di perayaan di Yerusalem sana, Pondok Daun ini disebut dengan salah satunya dengan perayaan Sukkot, namanya Sukkot. Dia banyak orang-orang Israel berkumpul di Yerusalem, kemudian ini mempersiapkan untuk perayaan. Nah, perayaan Sukkot ini ditandai dengan pondok-pondok daun. Pondok daun ini juga sudah dirayakan oleh bangsa Israel sejak awal-awal, yaitu Allah memerintahkan supaya mereka mengadakan perayaan ini. Demikian juga kita saat ini juga mempersiapkan perayaan tentang kematian Yesus di kayu salib, Paskah, ya. Nanti berikutnya kita juga menghadapi perayaan yang besar untuk agama sahabat kita, yaitu Muslim, itu perayaan tentang Idul Fitri. Kalau kemarin kita sudah menyaksikan juga perayaan Nyepi bagi saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Nah, sebelum masuk perayaan sana, di pasal 7 ini digambarkan satu set background tentang perayaan Pondok Daun, ya. Perayaan Pondok Daun ini, ya, backgroundnya, kalau pengajian kemarin kita dengan setting roti yang turun dari surga, yaitu mana. Nah, hari ini pada perikop ini settingnya adalah hari raya Pondok Daun, dan hari raya Pondok Daun ini di dalam Ulangan 16 ayat 13, hari raya Pondok Daun haruslah kamu rayakan 7 hari lamanya. Nah, tadi perikop yang kita baca itu pada puncaknya Yesus baru menyatakan diri kembali setelah ada pertentangan. Ini jadi setting backgroundnya, ya. Identitas Yesus waktu dinyatakan dari pasal-pasal pertama, kedua, ya, baik yang ke pribadi maupun kepada banyak orang, identitasnya sudah dinyatakan. Tetapi ada penolakan, di pasal ini ada penolakan di ayat 5, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya, ya. Kemudian lebih banyak lagi, dan banyak terdengar bisikan di antara orang-orang banyak tentang Yesus maksudnya. Ada yang berkata, ya ini orang baik. Ada yang pula yang berkata, oh tidak, ya ini menyesatkan. Maka tadi teks yang kita baca, ya ini adalah Mesias. Oh iya, ini adalah Nabi yang akan datang. Semuanya itu dinyatakan memang di dalam kitab Yohanes ini. Kitab Yohanes ini menggambarkan Yesus diberikan gelar sebagai Raja orang Israel, Anak manusia, diberikan Anak Allah, diberikan Mesias, Nabi yang akan datang, ya. Banyak gelar-gelar yang disandingkan, ada 7 gelar yang disampaikan di kitab Yohanes ini. Nah, mereka bisa lihat Rabi sebagai guru, ya. Mereka semua percaya ini. Karena apa? Saudara, di dalam Perjanjian Lama memang sudah dinyatakan di dalam kitab Yesaya pasal 42 dinyatakan bahwa nanti ada hamba Tuhan yang di dalamnya kutaruhkan roh. Janji Mesias itu akan datang. Jadi sebagai raja untuk membebaskan umatnya, ini juga dinanti-nantikan. Nah, di samping menantikan itu, mereka ada perayaan-perayaan. Tentunya ada perayaan Paskah, perayaan Pondok Daun, perayaan panen, Pentakosta. Banyak sekali perayaan-perayaan yang diadakan. Nah, peristiwa ini backgroundnya adalah perayaan Pondok Daun seperti yang saya sudah nyatakan tadi. Di dalam urutannya di pasal 7 ini terjadi pertentangan juga. Dan dinyatakan, dan ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin-pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus, yang adalah Mesias? Terjadi pertentangan, saudara. Di dalam peristiwa Hari Raya Pondok Daun ini ada pertentangan tentang identitas Yesus. Yesus sudah banyak melakukan tanda dan mujizat. Banyak orang juga yang percaya, tetapi di sini juga ada orang yang tidak percaya. Nah, orang-orang Farisi juga mendengar orang-orang banyak sini berbisik hal-hal tentang Yesus, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ini menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Karena orang-orang banyak di situ pada perayaan itu mereka banyak membicarakan tentang pribadi Yesus ini, ya.
mereka mulai ada yang disangsikan, mereka ada yang percaya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak, tadi dirayakan bahwa 7 hari. Pada puncaknya perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kita masih ingat tentang peristiwa di sumur di Samaria di Sikar dengan perempuan ini. Dia menyatakan, siapa minum ini tidak akan haus lagi. Tapi di sini dia bilang, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, seolah-olah tidak nyambung gitu ya, karena perayaan Pondok Daun itu adalah perayaan dari hasil mereka sudah panen ya, sudah panen, mereka bergembira, bersukacita. Bahkan di kitab Esra juga dinyatakan pada saat pembuangan mereka juga merayakan Pondok Daun ini. Mereka tinggal di Yerusalem dengan pondok-pondok di situ, membuat pondok-pondok karena mereka datang dari luar. Ya seperti setting yang awal tadi kita sudah lihat ya. Pada masa Bait Allah masih berdiri, perayaannya dilanjutkan dengan festival mengambil air. Nah, makanya di sini ada frasa, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, padahal seperti nggak ada hubungannya ya, karena mereka pada saat puncaknya itu mereka ada festival persembahan air. Ya, satu sumber yang saya baca, air yang diambil dari kolam Siloam kemudian dipersembahkan sebagai penanda ucapan syukur supaya mereka setelah panen ini mereka akan musim menanam lagi, diberikan air hujan sebagai bentuk ucapan syukur. Jadi mempersembahkan air itu di puncak perayaan Pondok Daun itu. Makanya Yesus pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan bilang, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ada air yang mereka percayai untuk memberi kehidupan dalam pertanian mereka. Yesus mengklaim bahwa ada air yang lebih daripada itu, yaitu bilang, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya, konteksnya sudah jelas ya. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ini ayat berikutnya, yang dimaksudnya ialah roh. Air yang dimaksud itu adalah roh. Nah, mungkin air yang biasa itu bisa memuaskan orang sebanyak itu. Tetapi yang dimaksud dijelaskan di ayat 39, yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterimanya oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus itu akan diberikan Roh Kudus. Ya. Tentu roh ini dikatakan sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bukan berarti eksistensi roh ini belum ada. Dia sudah ada. Kejadian 1 ayat 2 apa? Roh Allah melayang-layang di permukaan air, menciptakan alam semesta itu. Pada esensinya roh itu adalah kekal. Tapi yang dimaksud di sini adalah pembaptisan, pencurahan kepada orang-orang yang percaya. Dahulu juga sudah dinyatakan di sini, dan Yesus masih berkarya di bumi ini. Kemudian menyatakan nanti kamu yang percaya akan dimeteraikan dengan roh dan kamu akan mempunyai Roh Kudus itu, dan Roh Kudus itulah yang memberi kehidupan. Seperti sumber kehidupan. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia dibentuk dari debu tanah, kemudian dihembuskan nafas hidup. Yang dimaksud adalah roh ini. Nah, bukan berarti kita sudah mati, karena kita sudah mati di dalam dosa. Karena Adam sudah berdosa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya, dia diberikan Roh Kudus itu yang memberi kehidupan sampai kepada kekekalan nanti. Inilah yang menjadi background dari latar belakang daripada pasal ini. Jadi pengajarannya adalah percaya kepada Yesus dan Mesias itu. Karena apa? Tadi saudara-saudara yang tidak percaya, ada orang-orang banyak juga yang tidak percaya, bahkan ada orang-orang yang ingin membunuhnya. Ya. Jadi bagaimana kita percaya? Percaya itu adalah mengerti dan tahu apa yang ajaran-ajaran yang diberikan Yesus. Saya sudah sampaikan dari ajaran yang pertama bahwa kita harus dibaptis oleh air dan roh, bahwa kehidupan orang-orang percaya bukan saja hal jasmani
tapi juga ada kerohanian, ya. Diajarkan lagi bahwa Yesus adalah roti yang hidup. Oh, kehidupan kita yang jasmani ini juga ada kehidupan yang rohani, itu juga Allah yang memberikan kehidupan. Dan kemudian yang percaya itu yaitu menaruh kepercayaan kepada Yesus sebagai sumber kehidupan. Ya. Yang ketiga, yakin dan tidak ragu-ragu bahwa Yesus adalah Allah. Ini yang dimaksud dengan kepercayaan kepada Mesias, pada Sang Juru Selamat itu. Inilah yang dipertentangkan oleh saudara-saudaranya. Inilah yang dipertentangkan oleh orang-orang banyak ini. Inilah yang tidak dimengerti oleh orang-orang Farisi, imam-imam kepala. Dan hari ini pengajaran itu diberikan kepada kita. Kita percaya apa? Setiap di ajaran-ajaran yang diberikan Yesus. Di mana kita bisa tahu itu? Kita bisa tahu dari firman Tuhan. Tentu karena sudah dicatatkan di dalam firman Tuhan ini. Yohanes mencatatkan sampai hari ini pun kita bisa mengerti ajaran-ajaran itu. Menaruh kepercayaan kepada Yesus sebagai sumber kehidupan. Yang pada awalnya kita diciptakan dari debu tanah ini diberikan nafas hidup. Yesus juga sanggup memberikan kehidupan itu. Nanti di dalam Yohanes 17 ayat 2 dikatakan bahwa dia adalah memberikan kehidupan itu. Karena inilah esensinya daripada Yesus yang adalah Allah. Percaya, yakin, tidak ragu-ragu bahwa Yesus adalah Allah. Ya, banyak hari-hari ini menyaksikan bahwa orang-orang belum percaya Yesus. Ya, saudara, pengajaran dari percaya orang-orang yang sudah percaya Yesus ini, saya coba berikan contoh di dalam kitab Yohanes ini adalah Nikodemus. Nikodemus, ya, dia berkata, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Bagaimana ia dapat masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Kemudian di pasal 7 Nikodemus, seorang dari mereka, kelanjutan dari pasal yang kita baca tadi, datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Dia mulai menarik iman kepercayaannya. Yang tadinya dia ragu-ragu, ada keraguan di dalam kehidupannya, mulai dia percaya. Dia sebagai pemimpin agama itu, dia menyatakan, kan mau mengadili Yesus, mau membunuh Yesus, tapi dia membelanya bahwa hukum Taurat kita menghukum seseorang itu tidak menghukum kalau belum didengar kesaksiannya atau diketahui apa yang telah diperbuatnya. Kemudian sampai kepada akhir dari kitab ini juga, Nikodemus datang mula-mula pada waktu malam kepada Yesus untuk membawa campuran mur, minyak dan keharuan. Dan mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dan kain lenan dan membumbuinya dengan rempah-rempah. Nikodemus meminta mayat Yesus yang waktu itu mati sebagai manusia untuk dikuburkan. Sebagai bentuk pernyataannya, dia di pasal 7 sudah melawan pemimpin, dikatakan kepada, apakah kamu juga orang Galilea? Ditentang begitu. Karena di Galilea tidak ada seorang pun muncul nabi. Dia mempertaruhkan imannya, kepercayaannya kepada Yesus, dan dia nyatakan sampai terakhir Yesus ada di bumi ini sebelum dia dibangkitkan. Inilah pengajaran yang kita harus terima, kita harus bisa mengerti bahwa orang-orang yang ajaran-ajaran Yesus itu membuat kita percaya. Pribadi Yesus yang dari Allah itu kita harus percayai tanpa ragu-ragu, ya. Dan implikasinya bagi kita adalah sebagai orang yang percaya dalam Yesus, hari-hari ini banyak orang yang belum mengenal Yesus. Mungkin mereka tahu namanya, tapi belum benar mengerti dan mengenal akan Yesus. Siapakah Yesus sebenarnya? Masih banyak orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Tuhan Yesus tadi dari ayat-ayat awal dia sudah saudara-saudara menolak, tetapi dia tetap bekerja. Dia tetap memerintahkan siapakah dia ini. Dia tetap menyampaikan kabar baik itu. Barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dia tetap menyampaikan, kalaupun dia akan dibunuh karena waktunya belum sampai atau belum tiba, Yesus lepas dari situ. Dia sudah diancam oleh, bahkan mau ditangkap oleh para pengawal-pengawal bait Allah itu. Tetapi dia tetap memberitakan, barang sampai puncak perayaan itu berkata, barang siapa haus, biarlah dia minum. Ya, dia menawarkan barang siapa yang harus, dia akan diberikan roh itu. Roh ini yang membawa kepada kekekalan itu. Nah, saudara, sebagai orang-orang yang percaya, di
di kondisi kita hari-hari ini, ya, banyak orang sekarang lewat media sosial menyampaikan doktrin-doktrin mereka, pengajaran mereka, pemikiran mereka, mereka yang ateis, mereka yang tidak percaya Tuhan, mereka yang menyaksikan keilahian Yesus, kemanusiaan Yesus, semua ada sampai hari ini, dan kita bisa melihat di tangan kita lewat gadget kita. Nah, bagaimana sikap kita orang percaya ini? Meneladani Yesus yang tetap berani menyampaikan kabar baik. Hari ini kita juga mempunyai keberanian untuk tetap menjadi saksi Kristus. Di tengah-tengah orang yang belum mengenal Yesus, di tengah-tengah orang yang banyak yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita bisa tetap memberitakan Injil, kondisi apapun ini. Demikian juga melalui media ini, saya sampaikan saudara-saudara yang menikmati, mendengar, menyaksikan ibadah ini, menyaksikan acara ini. Bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, mari saudara, percayalah bahwa Yesus adalah sumber kehidupan itu. Sumber kehidupan yang Dia berikan sejak dari awal sampai dengan akhirnya. Dialah yang sanggup menyelamatkan setiap kehidupan manusia. Karena pada dasarnya manusia adalah jatuh di dalam dosa dan mau kematian yang kekal diterima. Dan satu jalan barang siapa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang di dalamnya ada keselamatan selain daripada di dalam nama Yesus Kristus itu. Pada semua yang sudah percaya hari ini, yang sudah mengaku sebagai orang-orang Kristen, mengaku sebagai anak-anak Tuhan, di tengah-tengah orang banyak yang belum mengenal Tuhan, di tengah-tengah orang banyak yang masih menolak Yesus, ya kita tetap berani menyaksikan Injil Yesus itu sampai Yesus datang. Seperti Yesus juga tetap berani di tengah saudara-saudara yang menolaknya, di tengah banyak orang-orang yang tidak mempercayai, di tengah pemimpin-pemimpin yang akan membunuh Dia, tetapi Dia tetap menyampaikan bahwa Dialah ada Allah yang sejati. Puji nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, terserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Amin ya Tuhan. Amin ya Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami Tuhan. Hari-hari ini ya Tuhan Yesus, tekanan kehidupan, perekonomian, kesehatan, juga keadaan kehidupan kami ini Tuhan banyak dihimpit. Bahkan pandemi ini terus menekan Tuhan Yesus. Tapi kami tetap mau percaya kepada Allah satu-satunya pemberi kehidupan ini Tuhan. Kami sudah membuktikan bahwa sampai hari ini bahwa Engkau tetap bekerja dalam kehidupan kami. Engkau tetap melindungi kami. Engkau tetap memberikan ya Tuhan Yesus kehidupan secara jasmania ini Tuhan. Engkau menopang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini adalah karya-Mu dan anugerah-Mu. Kenapa Engkau masih memberikan kami kehidupan sampai saat ini? Karena ada rencana dan kehendak yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kami tetap memberanikan diri dengan kondisi di tengah orang-orang yang tidak mengenal Kristus, di tengah orang-orang yang menolak akan Kristus ini Tuhan. Biarlah kami tetap mempunyai keberanian seperti yang Kau sudah taruhkan ya Tuhan. Kau
Berikan teladan dalam kehidupan. Engkau tetap memberitakan siapakah juru selamat itu, siapakah sebagai Tuhan yang mempunyai kehidupan di tengah-tengah keluarga yang tidak percaya, di tengah-tengah orang-orang yang banyak yang tidak percaya, di tengah-tengah keraguan-keraguan mereka. Siapakah dia ini? Kristuskah, Mesiaskah? Tetapi Engkau tetap menyatakan, akulah dia itu. Terima kasih Tuhan. Bila kami sebagai orang-orang percaya ini Tuhan, kami yakin sudah diberkati Tuhan. Kami yakin sudah mendapatkan pertolongan itu tiap-tiap hari dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan kami mau melakukan bagian kami, yaitu menyampaikan kabar baik tentang Engkau, menyampaikan Injil kebenaran Kristus, yaitu bahwa Engkau sudah lahir, Engkau yang menderita, Engkau yang disalibkan untuk menebus dosa, Engkau yang sudah bangkit, dan Engkau yang sudah memberikan kehidupan kekal dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati yang sudah hadir pada hari ini. Kau menolong semua, biarlah berkat kasih setia dari Allah ada dalam kehidupan mereka. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk pemirsa yang menyaksikan ibadah ini Tuhan, Kau berkati mereka. Kuasa Roh Kudus menjangkau mereka Tuhan. Kuasa Allah terus ada dalam kehidupan mereka. Yang hari ini mereka alami gangguan kesehatan, kami berdoa Tuhan, Kau berikan kelepasan, Kau berikan kesembuhan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau bekerja melalui segala alam semesta, semua hal yang terjadi dalam kehidupan manusia Engkau sanggup menyelesaikan. Jika hal itu terjadi dalam kehidupan semua anak-anak-Mu ini, tentu ada rencana dan kehendak-Mu yang ingin Kau kerjakan Tuhan bagi kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami memani, kami berdoa, biarlah kasih setia daripada Allah Bapa, kasih dari Yesus yang sempurna menjaga kami, dan penyertaan daripada Roh Kudus itu Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.